Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 10-7 ingin mempresentasikan tugas sejarah yang berjudul Zaman Mesolitikum. Oke, pertama ada pengertian. Zaman Mesolitikum adalah zaman Batu Tengah. Zaman ini berlangsung di antara 10.000 hingga 5.000 tahun sebelum Masehi. Zaman ini terjadi setelah zaman Paleolitikum dan sebelum zaman Neolitikum. Istilah Mesolitikum berasal dari kata meso yaitu tengah, lit batu, dan its berkaitan. Ciri-ciri kehidupan zaman Mesolitikum adalah 1. Manusia purba pada zaman Mesolitikum sudah tidak nomaden atau menetap di gua. 2. Manusia purba zaman Mesolitikum mengumpulkan makanan dengan cara food gathering atau mengumpulkan makanan seperti dengan cara berburu, meramu, dan bercocok tanam. Alat-alat yang dihasilkan pada zaman Mesolitikum merupakan alat-alat dari batu kasar dan tulang-tulang. 4. Manusia Mesolitikum sudah bisa membuat kerajinan berupa gerabah atau yang dari tanah liat. 5. Manusia pendukung zaman Mesolitikum ialah Sakai, Atka, Aborigin, dan Semang. Di sini saya akan menjelaskan perubahan pada zaman Mesolitikum, yaitu yang pertama, pada zaman Paleolitikum mereka hidup secara nomaden, yaitu berpindah tempat jika sumber daya alamnya habis dan berpindah tempat lagi ke tempat yang sumber daya alamnya masih banyak. Tapi pada zaman Mesolitikum mereka hidup secara semi nomaden, yaitu mereka tinggal di gua dekat sungai yang bernama Abris Sosroce. Di zaman Paleolitikum mereka prakasnya masih dari batu yang belum berkembang. Tapi pada zaman Mesolitikum perkakas dari batu mereka sudah berkembang dengan ditambahkannya genggaman pada kapak. Terus pada zaman Paleolitikum mereka masih makan hasil buruan dengan secara langsung tanpa dimasak terlebih dahulu. Tapi pada zaman Mesolitikum mereka memasak dulu hasil buruan karena api telah ditemukan, baru mereka memakannya. Di zaman Paleolitikum di Nusantara kedatangan ras baru, yaitu ada ras Mongoloid, Australomelaноzoid. Sedangkan manusia purba sebelumnya yaitu Meganthropus paleojavaniscus, Pithecanthropus erectus, Homo wadakensis, dan Homo soensis sudah punah. Mereka punah karena keterbatasan kemampuan otak mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Menjelang akhir masa Mesolitikum, manusia sudah bisa bercocok tanam sederhana. Mereka bercocok tanam dengan menggunakan teknik slash and burn. Slash and burn yaitu mereka membakar hutan dan setelah dibakar dirapikan dan dijadikan kebun untuk menanam tanaman, seperti buah-buahan atau sayuran. Jadi, jenis manusia di zaman Mesolitikum yaitu Homo sapiens yang dimana lebih cerdas dari pendahulunya. Kegiatan di zaman ini tentu berbeda dengan zaman sebelumnya. Utama peradaban pada periode ini adalah kehidupan semi-nomaden, di mana sebagian manusia telah hidup menetap di gua-gua dan yang lainnya masih berpindah-pindah. Gua tempat manusia purba pada zaman Mesolitikum adalah Abris Sosroce. Pada zaman Mesolitikum, manusia praksara telah mengenal sistem pembagian kerja. Secara sederhana, misalnya laki-laki berburu hewan dan perempuan bertugas mengumpulkan tumbuh-tumbuhan. Beberapa peninggalan budaya zaman Mesolitikum antaranya gerabah, alat yang pertama kali digunakan untuk menyimpan bahan dan minuman. Yang kedua, barang perhiasan seperti gelang dari bebatuan kalsedon dan manik-manik dari tanah liat dan kalung dari kulit kerang. Tradisi melukis pada zaman Mesolitikum dilakukan di gua-gua di luar ruangan. Lukisan-lukisan itu dibuat di gua-gua merupakan bentuk ekspresi pada kehidupan manusia pada zaman masa itu. Oke, selanjutnya ada peralatan. Manusia purba pada zaman Mesolitikum masih menggunakan batu untuk peralatan sehari-hari.
Selanjutnya ada perburuan. Manusia purba pada zaman Mesolitikum mengembangkan teknik perburuan yang lebih maju dan efektif seperti menggunakan jerat, jebakan, perangkap, busur, dan panah. Dan terakhir, bercocok tanam. Manusia purba pada zaman Mesolitikum sudah mampu bercocok tanam meskipun dengan teknik sederhana. Oke, yang terakhir ada peninggalan. Beberapa peninggalan budaya pada zaman Mesolitikum. Yang pertama ada Kejokan Mendinger. Kejokan Mendinger merupakan salah satu barang kuno yang paling terkenal pada zaman Mesolitikum. Yang kedua ada kapak pendek. Kapak pendek ini ditemukan pertama kali oleh von Stein Kallenfuss. Yang ketiga ada batu pipisan. Batu pipisan ini digunakan untuk menghaluskan biji-bijian dan menghaluskan cat.